Kalau kamu pernah berpikir butuh sebuah komponen yang bisa di-custom tanpa harus ribet, Satsy UI mungkin jawabannya. Ini bukan sekedar komponen library, tapi komponen reusable yang bisa kamu sesuaikan sesuai kebutuhan. Di video ini, kita akan berkenalan dengan Satsy UI, mulai dari bagaimana cara instalasinya, dan menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan komponen untuk membangun aplikasi UI Next.js kita. Nah, kalau kita buka dokumentasinya, kita bakal langsung ditampilkan nih teman-teman sama Satsy-nya. Bagaimana sebuah aplikasi dibangun menggunakan reusable komponen mereka. Nah, ini ada contohnya. Sini ada mail, dashboard, card, terus ini sampai ke autentikasi. Kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman bikin bisa contohnya kayak gini teman-teman, kurang lebih penggunaannya, tampilannya ya. Oke, kita langsung buka aja ke dokumentasinya. Nah, di sini Satsy sendiri bilang kalau misalkan mereka itu bukan komponen library ternyata, tapi sebuah koleksi dari reusable komponen yang bisa kita copy paste ke dalam aplikasi kita. Gitu. Terus jadi dia bilang kalau misalkan you do not install it as a dependency. Jadi kita nggak perlu install sebagai dependensinya teman-teman. Kayak gitu. Jadi kita tinggal pakai aja. Oke. Nah, di sini kita udah punya sebuah aplikasi Next.js. Ini tampilan secara defaultnya dan ini codingannya teman-teman. Jadi codingannya masih benar-benar murni ya. Kita langsung cobain aja. Nah, bagaimana penggunaannya? Kita langsung buka aja ke halaman installation. Di sini lalu kita di sini bisa pilih framework yang kita pakai kayak teman-teman. Di sini mulai dari Next.js, ada Vite, bahkan ada Laravel juga. Nah, di sini kita akan pakai Next.js, kita pilih Next.js. Terus di sini kita tinggal jalanin init command-nya. Nah, kita copy aja. Ini terus kita buka project kita coba jalanin. Oke, di sini ditanya nih, kira-kira style yang bakal dipakai apa? Ada dua, ada New York sama default. Nah, bedanya gimana? Kita bisa ke sini teman-teman. Kita buka di tab. Nah, di sini kita bisa lihat nih kira-kira customize. Nah, di sini kita cek kalau default seperti ini, kalau New York, nah ini seperti ini teman-teman. Gitu. Yang ngebedain sebenarnya cuma dari ini ya, border radiusnya. Kalau New York tuh lebih besar, sama kayaknya paddingnya ya. Ya, paddingnya. Paddingnya New York itu lebih besar teman-teman. Gitu, sama tulisannya lebih kecil. Kayak gitu. Oke, kita pilih di sini New York aja. New York, terus, nah di sini warnanya mau apa nih kira-kira? Kayak gitu. Ada neutral, gray, zinc, stone, slate. Ya, kita coba cek. Sini kalau slate seperti ini, stone. Oke, ini rednya, neutral, gray. Oke, kayaknya sih aku kayaknya lebih pilih ke zinc kayaknya ya. Oke, kita ke zinc aja. Jadi di sini kita pilih zinc. Oke, would you like to use CSS variable for timing? Enggak. Sini kita tunggu untuk melakukan instalasi. Nah, oke, kalau udah di sini dia bakal ngerubah Tailwind config-nya nih. Kayak gitu, karena basicnya sendiri dia tuh pakai Tailwind teman-teman. Kayak gitu. Terus selain itu dia juga bakal nambahin komponen JSON-nya. Itu. Lalu kode SRC di ya, di sini dia bakal tambahin global CSS-nya. Oke, nah kita sekarang cobain aja, jalanin. Nah, misalkan di sini kita pengen nambahin sebuah button nih teman-teman, kayak gitu. Coba ini kita copy, kita jalanin di sini, add button. Oke, nah dia bakal membuat sebuah folder komponen nih teman-teman, gitu. Folder komponen UI, terus di sini ada button, kayak gitu. Nah, jadi inilah komponen yang bakal dibuat sama dia teman-teman, kayak gitu. Ini komponennya. Nah, ini komponennya. Jadi karena komponen ini udah dikasih ke kita gitu ya, dia udah buatin ini nih komponennya nih untuk button. Nah, kita bisa bebas nih teman-teman, bisa bebas pakai si komponen ini. Bisa kita tambahin props tambahan kalau kita butuh, atau mungkin bisa kita tambahin stylenya kayak gitu teman-teman.
Nah kayak gini nih, ini kan varian defaultnya apa nih? Kan backgroundnya Zing 900, terus shadow, hover, terus dark, BG dan seterusnya teman-teman kayak gitu. Terus di sini ada outline-nya, secondary-nya kayak gimana, variannya kayak gitu. Jadi ini bentuk variannya teman-teman kayak gitu. Dan ini size-nya juga gitu teman-teman. Oke, nah ini main-nya sama footer-nya kita hapus. Oke, kalau udah kita jalanin dulu. Run dev. Oke, ini kita refresh. Ini belum di save, ini hapus karena kita nggak butuh. Oke, ini kita save. Nah ini udah kosong teman-teman ya, udah kosong. Nah, terus misalkan kita pengen nambahin nih di sini, berarti di sini kita tinggal panggil button. Nah button dari si ini komponen UI button teman-teman. Jadi kita klik, oke. Dia bakal kita minta variannya misalkan outline ya. Terus di sini kita bilang button dulu deh gitu ya, button. Oke, kita cek. Nah, ini tampilannya bakal kayak gini teman-teman. Ini aku matiin dulu deh dark rendernya. Off. Nah, jadi tampilannya bakal kayak gini teman-teman kurang lebih. Gitu. Ini buttonnya. Oke, terus misalkan tadi kan dia bilang kalau variannya itu ada macam-macam ya. Kita cek variannya. Misalkan pengen yang default ya, default. Oke, berarti di sini tinggal ganti. Ini variannya yang default. Coba kita balik lagi ke sini. Nah, ini variannya teman-teman. Kayak gitu. Jadi penggunaannya itu dia bakal ngebuat sebuah komponen. Nah, nanti komponen inilah yang bakal kita pakai berulang kali teman-teman. Kayak gitu. Oke, ini contoh yang button tadi ya. Misalkan kita pengen bikin yang lain nih, misalkan carousel deh. Nah ini ada carousel. Nah ini ada manualnya. Nah kalau manualnya kayak gini nih. Wah ini ribet ya manualnya. Oke, kita pakai yang CLI aja biar gampang. Ini kita copy, kita pakai npm. Oke, ini kita matikan dulu berarti. Paste. Kita minta install carousel. Oke, default button already exists. Default right, yes deh. Ya. Oke, karena dia bakal bikin button lagi teman-teman. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita sekarang cek lagi, kita jalanin lagi, run dev. Misalkan di sini kita tambahin nih, tambahin si carouselnya. Cek carousel example. Ini nih, ini carouselnya, ini kita copy. Oke, nah dia bakal bikin nih komponen si carouselnya teman-teman, gitu. Oke, kita coba cek sekarang di website kita, fresh. Nah ada ya, ini ada 1, 2, 3 ya teman-teman. Oke, nah sekarang coba kita cek ke dokumentasinya. Nah ini contohnya penggunaannya teman-teman yang tadi kita copy. Terus misalkan di sini nih, misalkan di sini kita pengen pakai yang kayak ini nih, dia bisa nampilin jumlahnya teman-teman kayak gitu. Misalkan di sininya kita pengen untuk ngeset size dari itemnya kayak gitu ya. Jadi di sini tinggal kasih class name-nya basis 1/3 begitu. Oke, ini kita copy aja. Copy. Ganti ini. Cek. Nah, dia bakal nampilin 3 nih teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita tambahin ya. Oke. Sekarang, nah dia bakal nampilin 1 sampai 3 teman-teman. Tuh. Dia bakal nampilin 3 buah gitu. Jadi yang bakal ditampilin itu 3 buah teman-teman. Sekarang kita coba cek kalau misalkan ini kita ganti jadi 1/2 misalkan gitu ya, 1/2. Nah dia bakal nampilin cuma 2 kayak gitu teman-teman. Jadi berapa jumlahnya itu tinggal kita bisa setting melalui si basisnya tadi
kayak gitu teman-teman. Nah, ini juga bisa dibuat responsif. Caranya adalah tinggal tambahin nih teman-teman MD dan LG kayak gitu, atau misalkan kalau misalkan di mobile SM gitu ya. Nah, itu juga bisa teman-teman. Nah itu untuk si carousel. Terus kita pengen cobain misalkan di sini ke yang lucu apa ya? Ke kart deh. Kart kita coba kart. Nah, ini ada model-model, ada New York kayak gini. Nah, oke. Misalkan nah, cara instalasinya dia bakal ngasih si kart ini. Oke. npx add card gitu ya. Copy, coba pakai. Kita tambahin si kartnya sekarang. Tambahin kartnya ini, kita tambahin kartnya, kita copy aja. Oke, kartnya di sini. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba cek dan kita refresh. Nah, dia udah ada teman-teman. Gitu. Jadi ini bentuk si kartnya gitu. Oke. Selanjutnya satu lagi deh. Kita misalkan pakai si akordeon. Akordeon kita tinggal copy npm, kita matikan. Oke, tambahkan akordeon. Nah, dia bakal mengupdate Tailwind config-nya, terus menambahkan si komponen akordeon ya teman-teman. Oke, sekarang kita cek penggunaannya. Nah, ini akordeonnya, kita copy, tambahkan di sini. Nah, ini teman-teman jangan sampai salah ya. Ini ada Redux UI sama ada yang komponen UI-nya kayak gitu. Nah, kalau Redux UI itu sebenarnya adalah SatCN UI di belakang layar ya teman-teman. Gitu. Jadi di belakang layarnya dia sebenarnya pakai si Redux UI-nya gitu. Nah, kita impor dari yang si komponen /UI akordeonnya kayak gitu. Jadi jangan salah ya teman-teman ketika nanti pakai. Kita jalanin dulu dev. Nah, ini anggaplah kita punya beberapa item gitu ya. Kita bikin 2 dulu deh. Oke. Kita refresh. Nah, ini tampilannya. Oke, kenapa kayak gitu? Karena itemnya ini harusnya item 2 biar dia nggak bentrok. Oke, kita buka, ini buka. Oke, nah ini udah berhasil teman-teman. Nah, jadi sebenarnya penggunaannya gampang aja teman-teman. Itu jadi teman-teman tinggal jalanin si initnya itu, terus nanti bakal ditanya senangnya pakai style apa, colornya apa, sama bakal pakai CSS variabel apa enggak gitu. Atau kalau misalkan teman-teman gak mau ribet, dia bakal ngasih ini teman-teman, jalanin si yang init min d ini. Nah, secara default dia bakal ngasih yang New York, Zing, sama yes untuk CSS variabelnya kayak gitu. Selanjutnya ya udah kita tinggal minta mau ditambahin komponen apa kayak gitu teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mau belajar lebih lanjut? Daftar di Rea Bootcamp sekarang juga. Buka link yang ada pada layar atau klik link di deskripsi.